yang di Cina? Great Wall ya. Jadi di sini pertanyaannya, apakah bangunan tersebut selesai dalam sehari? Tidak kan? Bahkan puluhan tahun ya. Dan mengapa bangunan kokoh itu masih berdiri kokoh hingga saat ini? Itu karena ada tadi beberapa disebutkan sama teman-teman, ada perencanaan, ada pengendalian, itu ya. Jadi intinya itu terkait dengan manajemen proyek. Kita lanjut ya. Nah, ini overview manajemen proyek. Jadi yang kita bahas itu ada di sini ada berapa nih? Ada 8. Jadi ada pertama itu project dan project management. Kedua adalah program dan portfolio management. Ketiga, rule of project manager. Keempat, understanding organization. Kelima, stakeholder-nya, siapa aja yang terlibat. Keenamnya, fasenya atau life cycle-nya, siklus hidupnya dari project. Terus ke-7, ini project management process group. Dan terakhir adalah public sector project management. Nanti teman-teman ada studi kasus di situ. Nah, jadi organisasi yang sekarang itu berkembang ya. Jadi ini yang terjadi sekarang, dan ke depan itu aktivitinya bertambah. Jadi membuat organisasi itu harus berubah gitu. Ini jadi future state-nya kayak gini. Lanjut. Ini ada beberapa kelebihan dari project management. Pertama itu terkait dengan kontrol baik itu finansial, fisikal, dan human resource. Kedua, meningkatkan hubungan dengan customer. Ketiga, mempersingkat waktu. Keempat, yang pastinya cost ya, lower cost, dan meningkatkan productivity. Kelima, meningkatkan kualitas. Keenam, kalau cost-nya turun, kualitas naik, profitnya juga naik. Itu jadi suatu rangkaian ya. Terus selanjutnya adalah perbaikan dari koordinasi internal. Terus adanya positive impact, yaitu dalam meeting strategi. Di sini strategi goal, jadi tujuannya, strateginya. Terakhir adalah moral pekerja yang lebih tinggi. Lanjut. Apa sih project? Jadi project itu adalah pertama ada proses, ada project. Proses itu ongoing, day-to-day activity, menggunakan sistem yang ada. Terus kalau project, beda. Kalau project itu di luar dari tempat proses. Terus dia itu unik dan terpisah dari organisasi yang biasa. Jadi ini definisinya. The project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. Jadi insidental ya itunya ya. Nanti ada kita lihat beberapa karakteristiknya. Nah, ini ada atributnya. Jadi project itu pertama tujuannya adalah unik, kedua itu dia temporary, tidak selamanya. Terus ketiga dikembangkan menggunakan progressive elaboration. Terus selanjutnya membutuhkan sumber daya dari berbagai area. Nah, ini biasanya mendapat sponsor ya ininya ya. Terus mengandung dengan ketidakpastian. Jadi dengan atribut ini kita bisa melihat jadi ada beberapa yang karakteristiknya, ada dynamic, ada tidak rutin, ada various activity, ada multi kompleks. Jadi ini saya cadurkan bahwa misalkan project itu dynamic, maka kita harus merespon dengan responsive change. Jadi harus berubah dengan cepat. Terus ada monitor dan kontrol, metode harus sensitif.
terus integrated planning. Kalau non rutin atau tidak diketahui waktunya, maka special attention, jadi perhatian khusus kepada tim di bawah dari pimpinan project. Terus ketiga, various activity, menggunakan berbagai resource untuk meningkatkan efisiensi, menggunakan metrik organisasi. Terus 4, multi kompleks, itu responsnya kita harus single person in charge. Terus lanjut lagi, koordinasinya harus bagus. Terus pendekatannya harus menggunakan sistem dan menggunakan sistem pendekatan sistem buat implementasinya. Lanjut, ini ada 3 constraint dalam project management. Jadi scope-nya pertama scope goal, kedua cost-nya, ketiga adalah waktu. Jadi kalau terkait scope itu apa yang akan kita kerjakan, apa sih tujuannya gitu kan. Terus kedua, berapa lama kita akan mengerjakan ini gitu sampai selesai. Terakhir, berapa biaya yang dibutuhkan untuk project tersebut. Jadi kesuksesan project, memanajemen project itu ada 3 hal ini. Jadi scope, time, and cost. Itu ya. Nah, ini apa sih project management? Tadi ya, beberapa teman-teman sudah menyebutkan adalah aplikasi of knowledge, skill, tools, and technique to project activity in order to meet exceed stakeholder. Jadi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dan expectation from a project gitu. Jadi ini project management. Nah, ini suatu cabang ilmu. Jadi project management itu dia merupakan kombinasi ya. Dari pertama itu manajemen klasik, ilmu manajemen klasik. Kedua juga ada pendekatan sistem. Ketiga ada pendekatan kontingensi. Kontingensi yaitu karakteristik tertentu ya pendekatannya. Nah, yang terakhir adalah disiplin lain. Kita misalkan di manajemen proyek apa dulu nih? Proyek IT berarti terkait dengan orang IT. Proyek konstruksi berarti terkait dengan arsitek, engineering, dan sebagainya. Nah, itu jadi ini scientific tree of management project. Lanjut. Nah, project itu harus memenuhi beberapa syarat. Pertama harus legal ya, menaati peraturan yang ada. Terus kedua harus memuaskan dari stakeholder atau pelanggan. Ketiga, menciptakan atau meningkatkan produk, ya kan? Produk atau service. Keempat, mengimplementasikan atau mengubah bisnis atau teknologi strategi. Jadi ini project initiation konteksnya. Jadi harus memenuhi ini ya. Lanjut. Nah, ini ada 10 manajemen knowledge area. Jadi kita lihat ada 4 knowledge areanya. Ada scope, schedule, cost, quality. Yang core, yang 4 lagi facilitating knowledge. Itu ada resource, communication, risk, procurement, stakeholder management. Yang terakhir adalah project integration management. Kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah 10 yang tadi. Jadi tadi sudah saya sebutkan scope, time, cost, quality, human resource, dan selanjutnya. Nah, ini project management knowledge area-nya. Nah, lanjut ada project management tools and technique.
Jadi adalah untuk mendampingi project manager dalam berbagai aspek. Secara spesifik itu adalah project charter, scope statement, dan WBS. Sini ya. Ada juga nanti di sini ada beberapa tools yang akan kita gunakan. Ada Gantt chart, network diagram, ada tadi critical path method, ada critical path analysis. Di sini ada critical change scheduling, time terkait waktu, ada cost estimation, dan earth value management cost. Nah, jadi teman-teman ini jadi area yang sangat banyak. Kalau teman-teman suka dengan hal-hal yang baru, ini akan sangat challenging untuk mempelajari semua ini. Mungkin kalau di keuangan ya, keuangan minimal itu cost management yang kita harus mengerti ya. Ada NPV, ROI, payback, analisis gitu kan. Terus sini ya. Nah, untuk yang lainnya nanti kita belajar. Jadi yang ini kan teman-teman sudah dapat ya di manajemen keuangan. Nanti kita belajar terkait yang banyakan di sini. Jadi integration management, scope management, time management. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Halo? Tes? Aku, Pak. Ya, silakan. Bisa lewat chat kalau ada pertanyaan ya. Halo? Mungkin lanjut dulu aja, Pak. Kenapa? Lanjut dulu aja. Oh, lanjut dulu ya, silakan. Boleh. Lanjut ya, ini ada yang kedua, itu program dan portfolio management. Jadi program adalah sebuah grup berkaitan dengan project yang di-manage dalam suatu koordinasi itu meningkatkan di sini benefit and control not available for managing the individually. Ini definisinya. Terus ada program manager. Ini menyediakan leadership dan direction for the project manager heading the project with the program. Nah, ini contohnya di IT itu terkait dengan infrastruktur, application development, and user support. Ini project dan program management. Rule of project manager. Jadi di manajemen proyek itu ada project manager ya. Jadi ini tanggung jawabnya project manager itu pertama adalah merencanakan, menjadwalkan, mengkoordinasikan, dan working with people to achieve project goals. Jadi di sini ada data bahwa 97% project yang sukses itu dipimpin oleh project manager yang berpengalaman. Nah, kira-kira kapasitas apa aja sih yang dimiliki project manager tuh agar
Projectnya berjalan sukses? Kira-kira apa aja? Kepemimpinan, Pak. Ya, kepemimpinan, apalagi? Apa? You are now unmuted. Kalau suaranya nggak jelas bisa di chat, ya. Di chat atas tuh, di bawahnya pesan itu ada chat publik di situ ya. Apalagi kira-kira? You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. Ya, manajemen dan bisnis ada yang jadi jawab. Ada lagi? Skill komunikasinya, Pak. Skill komunikasi. Ya, ada lagi? Skill komunikasi, kepemimpinan, manajemen strategis dan bisnis, pengambilan keputusan. Iya. Ada satu lagi? Kira-kira terkait dengan yang saya minta di Google Classroom, saya permintaannya apa? Memperkenalkan diri dan asal daerah. Ada yang tahu nggak kaitannya dengan manajer project dengan permintaan saya tadi? Permintaan yang di Google Classroom, perkenalan diri. Itu ada kaitannya dengan manajer project. Kira-kira kaitannya apa? Apa? Hubungan personal yang baik. Ya, benar ya, personal yang baik, mengenali anggota tim. Jadi sekarang itu ada yang mempelajari di manajemen project itu. Nah ini, di manajemen project itu ada yang mempelajari kultural. Jadi setiap manajer itu harus mengetahui sifat anak buahnya itu berdasarkan asal usulnya, negaranya. Jadi kalau misalkan kita jadi project manager internasional misalkan, ASEAN regional gitu kan, kita harus tahu karakteristiknya orang Malaysia kayak apa, orang Indonesia kayak apa gitu loh. Jadi dengan mengetahui karakteristik budaya masing-masing orang, maka kita akan bisa meningkatkan potensi yang ada dalam diri anggota tim kita gitu. Jadi kadang kita harus mengerti orang itu nggak harus dikasih reward. Preferensinya orang beda-beda ya. Ada yang suka dipuji, ada yang dikasih reward berupa uang, itu beda-beda. Jadi nanti kalau kita mengenal di sini ya, mengenal potensi dan latar belakang tiap anggota, maka kita akan bisa meningkatkan potensi yang ada juga gitu ya. Itu sih yang paling penting. Jadi sekarang itu project manager itu nggak hanya terkait skill sama kemampuan, tapi terkait dengan attitude dan psikologi ya, komunikasi juga itu penting gitu ya. Lanjut. Nah ini different skill need and different situation. Jadi kalau large project itu ada beberapa di sini, ada leadership, relevant prior experience, planning,
people skill, kemampuan komunikasi verbal, team building, ya kan? Nah, ini terus ada lagi high uncertainty project. Kalau high uncertainty project yang dibutuhkan skillnya apa? Risk management, expectation management, di sini ada leadership, people skill juga tadi, people skill, planning skill juga. Nah, very novel project. Nah, di sini ada leadership sama juga ya. Hampir sama semuanya. Nah, kita masuk ke Slido lagi, tapi kalau misalkan nggak bisa Slido, nanti diketik di sini aja. Jadi kalau Slido-nya nggak muncul, kita langsung di pertanyaan aja. Jadi, project management is a profession, profesi. Jadi kalau profesi unsurnya apa aja sih? Di profesi itu unsurnya ada apa aja kira-kira? Kira-kira teman-teman tahu nggak ada apa aja di profesi? Teman-teman lihat yang di akuntan, apa? Akuntansi kan yang sudah ini ya profesinya di swasta udah mature, udah stabil gitu kan. Kira-kira ada apa aja di profesi itu? Sebagai profesi itu ada apa aja? Kalau nggak bisa di Slido-nya, bisa di chat ya. Silakan. Ya, baru 2. Iya, betul, norma ya. Ada norma di situ. Ada apa lagi? Keahlian. Ya, membutuhkan ilmu pengetahuan dan skill. Skill dan kompetensi. Skill dan kompetensi ya. Jadi nanti teman-teman harus membangun kompetensinya teman-teman tuh posisinya di mana misalkan. Jadi spesialisasi anggaran misalkan gitu kan. Memberi manfaat ya. Certification. Nah, ini salah satunya ya. Jadi kalau profesi itu dibuktikan dengan adanya sertifikasi. Jadi adanya knowledge, ada skill, ada certification. Ada lagi? Kita tunggu ya sampai 20 lah ya. Nah, solidaritas, critical thinking,
Jadi sekarang eh, teman-teman kalau tidak ada salahnya untuk sekarang itu menginvestasikan diri untuk mempelajari eh, apa? Mempelajari atau mengikuti sertifikasi ya. Jadi karena sertifikasi itu dipakai nggak hanya di maksudnya di nanti misalkan jadi PNS gitu kan, itu juga bisa dipakai di luar gitu. Jadi saran saya sih perbanyaklah sertifikasi selain kuliah gitu. Nah, satu lagi, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ya udah ya, udah 21. Ada preferensialisme, jadi ini, nah ini. Jadi profession itu terkait pertama itu ya profesi ya. Ada jurusan tertentu, profesi tertentu, misalkan akuntan, misalkan engineer atau arsitek gitu kan. A vocational field that require education, training, involve intellectual skill. Jadi perlu pendidikan, perlu training, dan yang di dalamnya adalah intelektual, kemampuan intelektual. Terus kedua dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sertifikasi tadi ya, lisensi, having license yang dikeluarkan oleh badan terakreditasi atau authorized body. Ketiga adalah body of knowledge. Itu adalah terkait dengan bagaimana sih konsep dari profesi itu sendiri terkait project management tadi, ada normanya, ada asas ya kan? Ada prinsip-prinsip di sini unique profession concern. Jadi ada prinsip. Ada kode etik tadi udah disebutkan, kode etik. Ada standard of entry. Jadi dia untuk memperoleh sertifikat project management itu harus ada standarnya. Standar memasukinya gitu kan. Ada organisasi yang mendukung tadi. Nanti kita lihat ya. Ininya lanjut ya. Nah, ini ada organisasi yang mendukung apa ini? Jadi ada Project Management Institute. Ini adalah organisasi yang mendukung. Jadi ini adalah History of Project Management Institute. Dia berdiri itu tahun 1969. Terus kemudian dia mengeluarkan buku. Setelah berdiri Project Management Institute mengeluarkan buku. Ini adalah Guide to the Project Management Body of Knowledge, PM Book. Ya, ini ya. Yang kedua, ini buku. Selanjutnya dari buku tersebut ada beberapa konsep tools, yaitu ini ada Gantt chart, ada PERT, gitu kan, Program Evaluation Review and Review Technique, dan GPM, ada Critical Path Method, dan lain-lain yang tadi yang sudah disebutkan. Nah, yang terakhir, dia mengeluarkan certification. Jadi, teman-teman kalau ada rezeki ya, kalau ada ini kemauan, ambillah ini sertifikasi ini, Project Management Profesional gitu. Jadi ini bisa dipakai di luar ya, di mana di luar juga bisa dipakai ini. Internasional ininya. Lanjut. Nah, ini PMI, Project Management Institute. Tadi udah disebutkan tahun 69. Membernya ada 277.221 per 31 Agustus 2008. Jadi ada di sini specific interest group. Jadi dibagi beberapa grup yang secara spesifik, yaitu kayak engineer, ada financial service, ada healthcare, dan IT, dan sebagainya ya. Dan beberapa penelitian terkait dan sertifikasi terus berkembang di PMI.
Nah, ini bukunya. Jadi guide a guide to the project management body of knowledge. Ini tahun 90 bukunya. Salah satu referensi utama bagi project management. Nah, ini ya. Lanjut. Ini sertifikasinya ya, ada 2. Jadi ada project management profesional sama certification as a certified associate in project management. Nah, ini tadi udah, kita lanjut aja. Keempat, kita belajar terkait understanding organization. Jadi organisasi itu dibagi 3. Ada organisasi fungsional, project, sama metrik. Kalau fungsional, manajer melaporkan ke CEO. Kalau project, program manager melaporkan ke CEO. Kalau metrik, itu percampuran antara fungsional dan project. Jadi middle ground between functional and project structure. Jadi personal melaporkan kepada 2 atau lebih bos. Strukturnya bisa lemah, bisa seimbang, atau strong ya. Lanjut. Nah, ini beberapa kewenangan ya, project karakter sama organisasi, tipe-tipe organisasinya. Jadi ada beberapa karakteristiknya di sini. Nanti teman-teman pelajari. Karena kayaknya kalau ini slide-nya 50. Kayaknya enggak ini sampai ini ya. Nanti kita diskusi aja. Nah, ini selanjutnya adalah terkait dengan stakeholder management. Jadi project manager itu terkait dengan beberapa stakeholder atau pihak yang terkait. Pertama yaitu project dari timnya, ke bawah ini ya project team, ini ke atasnya project manajernya, di atasannya, kemudian terkait dengan konsultan, ada corporate management, ada team member manager, ada auditor, ada klien, ada di sini ada yang lain non team member testing ya. Nah, stakeholder management. Nah, kita lanjut aja ini ya. Lanjut project based and project life cycle. Nah, di sini a project life cycle is a collection of project based that define dan mendefinisikan performa apa sih dari tiap project tersebut, apa yang akan disampaikan atau diproduksi dan kapan, siapa yang akan terlibat dari tiap fasenya, siapa yang memanage, mengontrol di sini ya. Nah, ini adalah project life cycle-nya. Jadi project itu ini effortnya, grafiknya ini effort, ini time. Jadi ini apa kemampuan untuk ininya ya, upaya, daya upayanya, dan ini waktunya. Jadi terkait dengan initiating itu dia masih rendah ya, kemudian naik ke planning, kemudian performing, ini pelaksanaan projectnya, kemudian closing, melandai lagi. Ini project life cycle-nya. Nah, untuk di initiating apa saja sih? Ini di initiating phase itu pertama adalah fase pertama. Mengidentifikasi kebutuhan, masalah, atau peluang. Mendefinisikan atau mendetermine, menjelaskan jika project itu terpilih. Terus mendevelop project charter. Itu rasional tidak, terus project objektif tidak, manfaat yang diminta apa,
permintaan umumnya apa ini ya. Nah, ini. Nah, tahap kedua itu bentar. Tahap kedua itu ada planning. Jadi menjelaskan bagaimana sih project scope itu akan tercapai. Yaitu merencanakan ya intinya di sini ya. Di sini ada 5W 1H atau berapa nih? Di sini ada what need to be done. Nah, scope-nya apa tadi yang sudah saya jelaskan? Scope-nya apa? Terus activities-nya apa? Resource-nya apa aja? Siapa aja yang bertanggung jawab? Waktunya kapan? Terus terakhir ini cost-nya, budget-nya. Ya cost dan terakhir adalah resikonya. Nah, ini ya yang kedua planning. Yang ketiga performing. Jadi ini bagian intinya. Dan ini adalah project yang memimpin, terus memonitor dan mengontrol progresnya, take corrective action, jadi melakukan tindakan koreksi apabila diperlukan. Terus memanage dan kontrol perubahan dengan persetujuan sponsor. Terus achievement customer certification untuk memenuhi kepuasan customer. Nah, yang terakhir adalah final phase, mengumpulkan dan membuat pembayaran, mengevaluasi dan mengevaluasi staff, memimpin post project evaluasi project, dokumen lesson learned. Jadi di situ kita pelajari apa aja yang perlu dipelajari dari project tersebut. Terus achieve project dokumennya laporan, record lesson learn. Ini ya, yang closing page. Jadi tadi sudah dijelaskan juga, jadi ada life cycle itu menggunakan sistem. Jadi sistem development life cycle adalah framework for describing the phase involved in developing and maintaining information system. Ini ya. Ini juga bisa menggunakan dengan adaptive software development di sini. Ya. Lanjut. Ini project management process group. Tadi sudah disebutkan. Jadi ada initiating, planning, executing, monitoring, and control process, closing process. Ini project management process group. Nah, yang terakhir, saya ada pertanyaan lagi. Kapan sih project management itu digunakan? Silakan dijawab. Saya mute dulu ya, sebentar ya, silakan.
Halo? Sudah? Dua lagi? Barangkali punya jawaban lain bisa diketik di chat ya. Chatnya ada di bawah pesan, itu ada tulisan chat publik. Jadi yang ditanyakan di sini adalah kapan sih suatu kita misalkan sebagai pemilik perusahaan itu menggunakan sistem untuk manajemen proyek. Biasanya kan perusahaan kan menggunakan organisasi yang sudah ada ya, tugas pokok fungsinya sudah ada. Kalau manajemen proyek kan berbeda, jadi dia terpisah. Tadi karakteristiknya kan dia unik dan insidental. Jadi kapan sih kita, silakan dijawab, kita menggunakan sistem manajemen proyek untuk suatu proyek. Silakan. Masih ada yang typing. Ya, bisa juga, bisa. Jadi, ya perlu di sini dijelaskan bahwa perusahaan perlu banyak proyek agar dapat berkembang. Ya, bisa juga. Kita lihat dari ininya ya, dari bentuk organisasinya atau bentuk perusahaannya. Kalau dia perusahaannya banyak uh, terkait dengan project, maka ya. Tapi kalau perusahaannya non-project, misalkan perusahaan biasa ada project-project tertentu, nah ini yang kita ininya digunakan pada saat apa aja sih gitu. Nah ya, jadi jika ada layak dilaksanakan atau tidak. Terus digunakan ketika perusahaan menjalankan sebuah program di mana di dalamnya
terdapat kumpulan. Nah, ini yang kompleks ya berarti ya. Terdapat kumpulan proyek dan proyek memenuhi kriteria unik dan berbeda dari proses organisasi normal. Betul juga gitu. Jadi ya. Jadi biasanya yang digunakan itu seperti itu. Udah nggak ada yang typing lagi nih kayaknya. Kita lanjut ya. Jadi kapan sih digunakan? Jadi ada 3. Jadi manajemen project digunakan ketika di sini jadi saya belum lihat bentar. Ketika menyangkut dengan reputasi dari perusahaan. Pertama itu ya. Jadi manajemen project digunakan ketika menyangkut dengan reputasi dari perusahaan. Apabila proyek itu sangat penting, sangat besar, terkait dengan kegiatan tersebut terkait dengan reputasi perusahaan, maka digunakan dengan menggunakan project management. Kedua, degree of correlation and addiction are high. Jadi ini ya, jadi dijelaskan sama saya manggilnya Mas Sultan Raja Syah ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa di dalamnya terdapat kumpulan proyek dan proyek tersebut memiliki kriteria unik dan terpisah dari proyek. Jadi di sini terdapat banyak proyek yang korelasinya sangat kuat gitu. Jadi proyek satu sama proyek lainnya sangat berkorelasi sehingga menjadi kumpulan proyek yang. Nah, terakhir adalah large scale of business. Jadi bisnis skala besar ya. Jadi dia diambil atau menggunakan project management biasanya terkait dengan bisnis skala besar yang menggabungkan beberapa resource atau beberapa perusahaan. Misalkan join, misalkan untuk membuat pengeboran minyak. Pertamina join sama perusahaan lain misalkan. Itu bisa ini ya. Ini menggunakan project management. Gitu aja. Yang terakhir nanti teman-teman saya ini bisa pelajari di yang public sector project management bisa pelajari di sini, saya kasih linknya. Mungkin itu aja, selanjutnya kita bisa diskusi atau ada yang perlu ditanyakan? Silakan, kalau mau di-unmute, ya di-unmute silakan. Saya nunggu di chat ya.
Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Ya, jadi terkait profesi itu jadi profesi itu suatu ekosistem ya. Jadi ekosistem ada beberapa hal yang harus ada di profesi tersebut. Tadi ada kode etik profesi, ada kemampuan yang kemampuan yang sangat spesifik terhadap profesi tersebut. Terus adanya badan yang mewadahi profesi tersebut. Terus ada juga terkait dengan sertifikasi, yaitu terkait dengan bagaimana sih misalkan kita sertifikasi akuntan gitu kan, itu kan ada sertifikasinya. Untuk menjadi akuntan kan ada tesnya kan, ada standar entry itu standar untuk memasukinya ada, yaitu tes, misalkan tes itu kan, itu seperti itu ya. Kira-kira sudah jelas belum? Jadi kalau unik, nanti teman-teman kalau ke depan nggak hanya project ya. Kalau di penelitian, misalkan teman-teman penelitian, tugas akhir, skripsi, tesis, nanti disertasi, itu unik itu bisa ada beberapa, ada 3 hal. Jadi pertama itu terkait lokasi, lokasinya berbeda, lebih berbeda tempat atau lebih besar atau lebih spesifik, itu lokasi. Itu sudah unik. Terus kedua, terkait misalkan kita memakai caranya, cara melakukannya berbeda. Jadi cara melakukannya berbeda. Kita membuat jalan tol di mana? Cipali sama jalan tol Jakarta-Bandung misalkan gitu kan, Cipularang, itu kan berbeda karakteristik tempatnya, walaupun itu proyek yang sama gitu kan, jalan tol namanya, tapi tempatnya beda, jadi karakteristiknya jadi unik gitu loh. Tindakan juga berbeda. Jadi kalau yang di Cipularang kan dia harus membelah bukit segala macam, kalau di Cipali kan tidak ya. Jadi itu tadi ada pertama ada tempat, kedua ada metode yang digunakannya unik, yang ketiga itu datanya, data, metode, tools atau datanya yang unik gitu ya. Ya unik tuh sebenarnya sama tadi ininya kasusnya misalkan jalan tol, tapi tempatnya berbeda, kontur tanahnya berbeda, maka pekerjaannya juga akan berbeda gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau di manajemen proyek itu tadi terkait 3 kendala tadi ya, saya share lagi. Application. Nah, ini ya. Relasi antara dalam segitiga kendala manajemen proyek seperti apa contohnya. Jadi itu pertama jadi scope ya. Scope itu ada batasan. Kita mengerjakan sesuatu itu kan ada batasannya. Misalkan tadi jalan tol ada seksi 1, seksi 2, seksi 3. Scope-nya bagaimana sih gitu kan? Nah, itu pertama scope-nya. Kedua, cost-nya. Seksi 1 cost-nya berapa gitu kan. Seksi 2 cost-nya berapa. Seksi 3 berapa cost-nya. Dan waktunya juga. Jadi 3 hal itu saling pasti ada gitu di project gitu. Jadi ada target waktu,
dana yang disediakan dan achievement goal-nya, scope goal-nya. Apa aja pekerjaan yang kita akan lakukan, gitu ya. Itu contohnya tadi jalan tol tadi satu misalkan. Ada lagi silakan. Sebentar. Yang di slide berapa ya itu? Tujuh. Oh. Jadi terkait ini ya, developed using progressive elaboration. Jadi dikembangkan dengan melakukan elaborasi yang sangat besar. Jadi tadi terkait satu hal itu kompleks. Jadi kan yang terkait dari sini ya. Nah, ini terkait ini. Jadi multi kompleks. Jadi harus dikembangkan elaborasi yang sangat tinggi. Jadi ini ada meningkatkan koordinasi dan integration menggunakan sistem, pendekatannya menggunakan sistem. Tadi dijelaskan juga di sini bahwa, nah di sini pendekatannya pendekatan sistem. Di manajemen proyek itu kita nggak bisa menggunakan apa ya, asal perencanaan segala macam, tidak, tapi menggunakan sistem, semua tersistem. Baik itu IT, nanti juga ada tadi tools-tools yang kita gunakan ya, itu menggunakan sistem, itu ya. Ada lagi kira-kira? Sudah cukup? Barangkali di sini ada teman-teman yang pernah punya pengalaman jadi apa ya, IO atau pernah membuat suatu project
mini project atau project kecil ataupun melaksanakan misalkan mengadakan tryout, stand. Ada yang pernah belum? Itu satu latihan kita sudah belum? Pernah, Pak. Pernah. Nah, pernah kan baik di SMA ya, bikin acara pentas seni, mengadakan tryout itu juga suatu project, mini project. Jadi pembelajaran kita ya. Itu kan kita dihadapkan sama 3 hal kan. Apa yang harus kita capai, waktunya kapan dan biayanya berapa gitu kan. Biasanya kan kita kalau untuk biaya kan nyari sendiri ya, nyari sponsor segala macem, ya kan. Nyari gedung untuk tempat ujian gitu kan. Itu salah satu contoh real ya, contoh real kita pernah melakukan project management. Silakan, ada lagi yang perlu didiskusikan? Pak, izin pertanyaannya. Iya, Ya, ya. kira-kira waktu kita kerja nanti, manajemen proyek ini tuh paling diperlukan di posisi apa ya, Pak? Atau semua posisi perlu manajemen proyek yang penting, yang apa ya, yang matang banget gitu? Kasih, Pak. Iya, jadi gini ya. Jadi teman-teman nanti kan kerjanya belum tahu ya, apakah di KPPN, di Setjen, atau di mana ya, belum tahu ya teman-teman. Jadi sebagian besar kalau kerjanya kita terkait dengan manajerial itu pasti dipakai gitu. Jadi kalau misalkan saya pengalaman di Menko itu biasanya selalu mengadakan acara-acara baik yaitu nasional maupun internasional, gitu kan? Itu kita dipakai di situ. Jadi mengarrange acara, kontennya, narasumbernya, semua. Jadi itu dipakai. Itu biasanya seperti itu. Nah, untuk yang misalkan penempatan di mana di KPPN itu paling terkait dengan yaitu sosialisasi seminar seperti itu ya. Kalau untuk penempatan yang di tempat lain seperti mungkin di mana ya kira-kira yang ada project management yang ininya ya. Jadi project management tuh nggak selalu harus konstruksi ya. Di sini ada terkait dengan event, terkait dengan IT, terkait dengan uh, apa project-project yang insidental. Jadi pasti dipakai walaupun skalanya kalau untuk kita di Kementerian Keuangan atau dan kementerian itu nggak terlalu besar ya. Tapi kalau misalkan ada yang ditempatkan misalkan di bagian project infrastruktur itu sangat dipakai gitu. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi?
Halo. Jadi ini ya dari pertanyaan dari Mbak Nisa. Jadi apakah sertifikat project manager itu sifatnya wajib? Sebenarnya enggak. Jadi sertifikat itu tidak wajib, tapi eh, kita kalau mempunyai sertifikat itu akan lebih dihargai dibandingkan dengan misalkan yang lain ya. Misalkan kita eh, mau ikut tender itu jadi konsultan gitu kan, atau jadi project manager di suatu eh, instansi, itu akan dihargai. Kenapa? Karena sertifikat itu diperoleh misalkan kita sudah melaksanakan beberapa project tapi tidak bersertifikat. Kemudian kita melaksanakan beberapa project dan mengikuti sertifikasi, itu nilainya akan lebih jauh lebih tinggi daripada yang tidak. Nah, untuk sertifikat itu sebenarnya ada banyak. Jadi sertifikat itu berlakunya antara 2, 3 sampai 5 tahun. Jadi ada beberapa tergantung sertifikatnya ya. Jadi kalau pengalaman saya itu sertifikat itu untuk uh, sertifikat supply chain profesional itu berlakunya 2 tahun. Dan perlu melakukan resertifikasi lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau uh, kita belum melaksanakan project-project, kemungkinan berat ya, karena investasinya untuk mendapatkan sertifikat itu tidak tidak murah. Jadi untuk kemarin aja saya sertifikasi supply chain itu untuk 2 tahun itu keluarnya sekitar 12 juta gitu. Jadi kalau teman-teman nanti, jadi sertifikat itu khusus untuk orang yang sudah pernah melakukan beberapa project dan mengikuti sertifikat gitu. Biasanya gitu. Jadi karena nanti case study-nya itu berdasarkan project-project yang pernah kita ikutin gitu. Itu ya. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya. Di slide 28 yang stakeholder management itu pakai using the four frames of organization yang bisa membantu untuk menemukan stakeholder yang dibutuhkan oleh stakeholder dan ekspektasinya itu four frames of organization-nya tuh yang apa ya, Pak? Yang slide berapa? 28, Pak. 28. Four frames itu apa aja ya, Pak? 28 ini certification. Dua delapan apa 27? Yang stakeholder management, Pak, yang di bawahnya slide atau beda PPT ya? Ini bukan. Presentasi di saya tidak terlihat ya, Pak? Atau di teman-teman terlihat nggak, teman-teman? Masih hijau. Oh, Iya, Pak. sorry. Ya, ini slide-nya beda deh kayaknya. Tadi yang dibagi di kelas kita tuh nggak ada fase manajemen proyek tadi. Di bapaknya ada. Di mana? Oh, Dibaginya di mana, teman-teman? Ini bukan. Salah? Bukan, Pak. Bukan. Ya, kami dapat ini pertanyaan yang 28, Pak. 28 yang dulu. Oh, berarti saya pakai slide yang dulu ya, Pak? Slide-nya download-nya dari mana? Dari teman-teman kelas, Pak. Sebentar. 28 berarti. Oh, iya.
Ya, sebentar. Ya, ada. Jadi, ya sebentar. Sebentar ya Mas. Ya, Pak. Nah ini Pak, slide 34. Jadi ini tuh jawabannya yang di sini sebenarnya. Yang jawabannya tuh yang ini. Nih, yang ini. Sini kan ada satisfy stakeholder request or need. Jadi stakeholdernya kan nggak hanya itu ya. Jadi stakeholdernya tadi ada banyak di sini kelihatan. Nah ini juga termasuk stakeholder. Jadi internal, eksternal konsultan, stakeholder, corporate management juga stakeholder. Jadi stakeholder itu tidak hanya terkait dengan konsumen atau klien, tapi semua yang terkait dengan project ini dinamakan stakeholder. Jadi harus tadi, ya kan? Harus manager must take time to identify, understand, and manage relationship with all project stakeholder. Jadi harus dia mengidentifikasi dengan stakeholder ini ada misalkan kalau kita sebutnya SLA, Service Level Agreement. Jadi kalau pernah bikin perjanjian kan, gitu kan? Standar minimumnya apa sih yang harus dipenuhi gitu. Intinya di situ sih Mas. Ya. Kelihatan slide-nya kan kelihatan ya? Berarti for frames-nya itu yang mana ya Pak? Yang tadi itu. Iya, Ya. yang tadi itu, yang 4 tadi. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Itu yang minimal ya, minimal tuh 4 tadi itu. Jadi terkait legal aspek, terkait stakeholder, terkait yang lain gitu. Gitu. Ada lagi? Silakan. Ada lagi kira-kira? Nanti sebenarnya saya jadi materinya ini yang tadi dapat dari kelas sebelah ya mungkin ya, dari teman-teman yang lain ya. Jadi ini materinya mungkin dari satu koordinator, tapi ada beberapa yang saya mesti tambahkan karena nanti teman-teman banyakan di sini kelasnya disetting untuk banyakan praktek. Jadi saya padetin di awal dulu untuk konsep dan pengertiannya. Jadi nanti ke depannya agar lebih mudah melakukan ini ya. Jadi nggak terlalu banyak teori nanti ke depannya. Gitu. Manajemen keuangan udah pernah dapat? Udah dapat belum? Sudah Pak. Sudah ya, sudah. Oke. Nah, saya lebih exciting sebenarnya
membahas ini. Nih. Jadi ada beberapa di sini tools analisa yang digunakan. Ini saya juga nggak menguasai semua sih. Jadi saya cuma tahu beberapa gitu kan. Ada di sini ada fishbone diagram, Pareto. Ada ini kan udah pernah kita pelajari ya. Ada di sini ada Gantt chart, network diagram. Ini jadi ini kalau mau sebenarnya sertifikasi sih nggak ini ya nggak ya nanti dulu lah kalau untuk ini teman-teman. Jadi kalau mau belajar saya sarankan belajar ini dulu. Jadi ada beberapa metode ini yang perlu teman-teman nanti kita pelajari bersama-sama. Ini di HRD kalau ini. Ini ada communication. Ya, ada di procurement juga ini kan. Ya. Silakan, ada lagi? Halo? Kita sampai jam berapa nih? Full? Sampai setengah 10? Setengah 10 Pak dijaga. Setengah 10 ya. Setengah 10 Pak. Siap. Silakan, ada lagi nggak yang perlu diskusikan? Eh, saya udah komen di Google Classroom terkait dengan aplikasi ya. Nanti teman-teman beri komentar di situ apa aja sih evaluasi kita terhadap tatap muka ini. Nanti minggu depan kita ini lagi kalau misalkan ini banyak terkendala nanti kita pakai Zoom gitu ya. Iya Pak. Ya, silakan.
Pak izin bertanya Pak, Ya, silakan. terkait tugas untuk resume itu Pak, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Pak? Kemudian besok deadline-nya kalau boleh tahu jam berapa Pak? Nanti terserah aja tugasnya, mau bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Nanti di sini ya saya kasih di classroom aja ya, saya kasih ini ya, si assignment aja ya. Berarti Pak ya, Kumpulnya melalui Google Classroom ya Pak? Ya, Baik Pak, terima kasih. tugasnya itu 30. Kalau teman-teman sudah sama BAK, udah dikasih tahu terkait LMS belum? belum Pak, cuma dikasih tahu perasaan itu, tapi belum terlalu jelas. Berarti passwordnya juga belum dikasih tahu ya? Belum, Pak. Belum. Jadi Belum. nanti saya share di sini ya sebentar ya. Saya share. Ini tugasnya yang di manajemen proyek. Ini untuk LMS. Nah, ini LMS. Jadi ini ada, saya jelasin ya, ini ada course-nya. Course-nya ada 3. Saya klik, ini kan kelas 5.11 ya. 5.11. Ini di pertemuan pertama. Sebenarnya teman-teman di sini saya bisa melakukan chatting, bisa di sini ada di pertemuan pertama misalkan. Di sini sebenarnya udah saya buatkan chattingnya. Di sini misalkan kita bikin aktivitasnya. Di sini saya bisa melakukan sama seperti Google Classroom. Jadi ada assignment, di sini juga chat. Tadi chat udah saya bikin. Di sini ada file. Nanti bisa bikin upload yang materi tadi. Nanti saya pasti 2 ininya saya upload untuk backup aja, takutnya ini. Jadi saya upload di sini, nanti saya upload juga di Google Classroom ya. Jadi ada sebentar, ada 2. Ini juga ada quiz juga bisa. Di sini ada forum. Jadi nanti, tapi di sini kalau di sini forumnya harus bikin. Jadi semua tuh harus dibikin dulu gitu. Baru ada. Yang ini juga chat juga harus dibikin dulu, nggak. Kalau di Google Classroom kan sudah ada di situnya ya, chat, file segala macam. Kalau di sini nggak. Jadi kita harus bikin tempatnya dulu, baru bisa kita melakukan. Misalkan chat ya, kita bikin tempatnya chat, baru bisa melakukan chatting gitu. Nah, ini chatnya kalau ini aja ya, ini percobaan aja. Jadi chatnya itu selain di sini juga bisa. Ini ada waktunya, misalkan 29 September jam 7 malam sampai jam 10 malam gitu. Nanti yang ini ada activity yang lain, misalkan saya upload ya. Nah, ntar dulu, ini berarti belum dikasih tahu ya passwordnya teman-teman. Halo? Kemarin ada jadi kan masuk Pak, itu passwordnya sama username-nya
Hah? sampai NTM. Kemarin udah dikirim kok Iya. teman-teman. Iya. Jadi saya juga masuk itu pakai pakai nomor induk nomor pengenalnya dosen. Jadi passwordnya juga sama nomor pengenalnya dosen. Jadi teman-teman bisa pakai NPM ya. NPM password maupun ya NPM betul. NPM. Nanti saya share juga di sini materi saya share pertemuan pertama. Jadi teman-teman bisa ini profile. Jadi kalau mau coba silahkan. Ini sudah saya upload materinya di sini ya. Ini ada diskusi juga. Ini untuk untuk downloadnya ya. Sini ya. Ini download. Nah, itu bisa langsung download. Tuh. Jadi teman-teman dicoba. Nah, saya untuk LMS mungkin yang utama sih hanya karena kan harus kita bikin satu-satu. Ini jadi yang utama paling saya taruh adalah materi ya. Nanti ada beberapa misalkan di Google Classroom kita nggak bisa dipecah, misalkan berdasarkan tugas, nanti di sini bisa. Nanti bisa dipecah berdasarkan beberapa ininya ya. Nanti ini untuk penugasan gitu. Atau misalkan kita kayak di Zoom kita breakout untuk diskusi bisa di Zoom nanti lewat tuh. Mungkin itu. Kira-kira ada lagi, masih setengah jam lagi. Silahkan, ada yang tanya lagi?
Ayo nunggu 15 menit lagi. Santai aja, nggak serius.